إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa taala yang masih mencurahkan kepada kita limpahan rahmat, taufik hidayah sehingga kita di hari yang mulia ini kembali dapat berhadir di rumah Allah yang mulia dalam rangka menjalankan ketaatan kita, melaksanakan fardu salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tercurahkan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, istri-istri dan anak keturunannya, dan umatnya yang terus setia menjalankan agamanya sampai akhir zaman. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, semoga menjadi wasilah kita dengan beliau nantinya di yaumul mahsyar kelak. Senantiasa khatib mengajak diri khatib sendiri dan kita semua yang hadir untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dengan cahaya dari Allah, atas petunjuk dari Allah, dan meninggalkan segala cegahan dan larangan Allah atas cahaya dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita hidup di dunia ini penuh dengan berbagai rintangan, ujian dan cobaan. Maka khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah kita kutip dari sebuah perkataan yang dikatakan oleh imam besar, ulama besar Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, 6 kiat menghadapi takdir yang tidak kita sukai. Terkadang kita bercita-cita, berkeinginan belum juga terwujud. Terkadang kita ingin mendapatkan sesuatu belum didapatkan. Terkadang kita mengusahakan dengan penuh, membanting tulang dan segala macam yang kita usahakan belum juga diperoleh. Anak yang kita dambakan belum juga datang. Harta yang kita impikan bila juga terwujud. Anak yang kita banggakan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan yang kita inginkan, yang sejatinya bisa kita tempati tapi belum bisa kita tempatkan. Itulah berbagai kehidupan di dunia yang kita lalui dan pasti akan terus kita lalui. Terkadang keinginan kita untuk mendapatkan menurut perkiraan kita itu adalah pas buat kita, tapi Allah belum menginginkan kepada kita. Kita telah berusaha dengan berbagai ikhtiar dan usaha, tapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala tetap berlaku kepada kita yang kita tidak mengetahui kenapa itu terjadi bagi kita. Maka untuk itu kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, agar kita menghayati dan mendalami bagaimana sebenarnya yang
dituntut oleh syariat Allah kepada kita menghadapi berbagai cobaan, berbagai takdir yang menimpa kita, yang tidak enak menurut kita, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, di khutbah yang singkat ini kita akan sampaikan beberapa poin yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Yang pertama, kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia adalah menyaksikan keesaan Allah atau tauhid, bahwa Allah yang menentukan itu semua, menghendaki dan menciptakannya. Semua yang Allah inginkan terjadi pasti terjadi, dan jika Allah tidak berkehendak terjadi maka tidak akan terjadi. Ma yasha'illah yakun wa lam yasha' lam yakun. Sesuatu yang Allah inginkan akan terjadi, dan sesuatu yang tidak ingin Allah inginkan tidak akan terjadi. Ini takdir yang mesti kita lalui kaum muslimin hamba Allah, dan Allah berlaku dengan takdirnya. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, telah ditetapkan maqadir al-khalaiq 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum penciptaan kita telah ditentukan maqadir khalaik, ketentuan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok lusa. Kita tidak tahu apa yang terjadi seminggu, 2 minggu, dan setahun yang akan datang menimpa kita. Tetapi kehidupan ini akan kita lalui dengan pasti, bahwasanya semua yang Allah tentukan itu pasti akan terjadi. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Dan tidaklah engkau menginginkan terjadi kecuali apa yang Allah inginkan terjadi. Allah Maha Pencipta sekalian alam. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, dengan itu menandakan tauhid kita, keyakinan kita dengan tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang menentukan semua kehidupan kita. Allah lah yang menentukan garis kehidupan kita. Maka tidak kita sesali apa yang terjadi menimpa kita, dan kita yakin semua itu adalah bentuk keinginan yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, juga Allah katakan di dalam firman-Nya, wa asa an taqru syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menganggap itu baik bagimu, sementara Allah menganggapnya tidak baik, dan boleh jadi kamu menganggapnya itu buruk bagimu, tapi di sisi Allah itu baik bagimu. Ini menandakan bahwasanya takdir yang Allah berikan kepada kita itu sudah pasti dan akan kita lalui. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, yang kedua adalah menyaksikan keadilannya, bahwa ketentuan Allah pasti berlaku dan keputusan Allah pasti adil. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Adil. Tidak ada lagi keadilan ditegakkan kecuali pengadilan Allah yang Maha Adil nanti di akhirat. Tidak butuh di sana negosiasi. Tidak butuh di sana itu koneksi. Tidak butuh di sana itu suap menyuap. Tidak butuh di sana itu berbagai jalan untuk memenangkan perkara. Yang salah dikatakan benar dan benar dikatakan salah. Ini terjadi di dunia ini. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, Allah Maha Adil dan menegakkan keadilan, dan keadilan di sinilah yang akan ditunggu oleh manusia-manusia yang dizalimi di atas dunia ini. Maka Rasulullah katakan, fattaqud da'watul mazlum. Hendaklah kalian takut dengan doa-doa orang yang dizalimi. Kalau mereka tidak bisa menuntut di dunia ini, mereka akan menuntut haknya nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada antara dia dan Allah itu pembatas. Bahkan kita tidak boleh menzalimi orang kafir sekalipun, orang fasik sekalipun. Maka untuk itu kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, hati-hati kita dengan perkara menzalimi. Keadilan yang sesungguhnya nanti akan Allah perlihatkan, dan yang terjadi di dunia ini adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita saksikan bagaimana kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala
segala sesuatu perkara itu pasti Allah tempatkan kepada yang menurutnya baik. Maka kalau sudah begitu Allah tempatkan yang Dia telah angkatkan, begitu juga dengan keadaan kita kaum muslimin hari ini. Kita ingatkan kaum muslimin semuanya, bangsa kita, kalau Allah telah tetapkan keadilannya, telah Allah angkat pemimpin kita dengan berbagai cara apapun, telah didaulat dan dibaiat oleh kaum muslimin, maka itulah pemimpin kita dan tidak boleh lagi khuruj, keluar dan menentang segala keputusannya sampai batas akhir yang telah ditentukan. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak boleh kita mengerongrong pemerintah yang sah, tidak boleh keluar, tidak boleh menyelisihi perintah-perintah mereka, karena mereka telah ditetapkan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, barangkali ada keinginan kita yang belum terwujud, mungkin belum dia pantas untuk menuju itu, tapi Allah telah tetapkan dia untuk memimpin kita. Dan lama kepemimpinan ini Rasulullah telah mewantikan kepada kita, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun as-sam'u wat ta'ah. Sekalipun nanti yang memimpin kalian itu adalah budak hitam legam, kalau sudah dia dibaiat maka kalian harus taat dan patuh kepadanya. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, Allah Maha Adil atas segala perkaranya. Maka untuk itu kita saksikan bagaimana al-adalah, keadilan Allah yang Allah tegakkan nanti dengan seadil-adilnya, dan kita menyaksikan di dunia ini sebagai bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti menetapkan keputusannya dengan sesuai dengan kehendaknya dan keadilan yang Dia miliki. Yang ketiga adalah menyaksikan rahmatnya, bahwa rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya. Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului kemarahanku. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, begitu rahmat dan kasih sayangnya Allah kita kepada makhluk. Begitu banyak pembangkangan-pembangkangan yang dilakukan, tapi Allah tetap dengan Rahman dan Rahimnya terus memberikan kepada kita semua kebutuhan makhluk hambanya Allah berikan. Walaupun mereka berbuat maksiat, melakukan durjana dan berbagai perbuatan-perbuatan yang mereka mengingkari Allah, tapi Allah tetap dengan kerahmannya memberikan rezeki dan tidak menahan kepada kita. Bahkan orang kafir pun, orang yang berbuat maksiat pun, Allah berikan kecukupan kepada mereka. Tetapi kaum muslimin, Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah kepada seluruh hambanya, baik dia itu mukmin, fasik dan kafir. Tetapi Ar-Rahim khusus diberikan kepada Allah, kepada orang-orang mukmin nanti di akhirat. Maka kita beruntung sebagai orang mukmin, kita mendapatkan kasih sayang Allah di dunia, kita diberikan kecukupan segala kebutuhan hidup kita, dan nanti Ar-Rahimnya Allah akan masukkan kita ke dalam jannahnya, amin ya rabbal alamin. Maka untuk itu kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, kalaulah terjadi dengan berbagai pembangkangan kemaksiatan di suatu negeri, kalau sudah terlalu merajalela, salah satu bentuk rahmat Allah adalah mendatangkan kepada mereka azabnya, agar mereka kembali sadar dan kembali kepada Allah. Betapa banyak negeri-negeri yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak negeri-negeri yang dibenamkan oleh Allah, yang diluruh lantakkan dengan rahmatnya Allah ini, agar kaum muslimin, agar manusia ini sadar bahwasanya kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kemarin kita dengar bagaimana hantaman badai dengan keangkuhan, kesombongan sebuah pimpinan negara. Allah berikan kepada mereka badai yang meluluh lantakkan negerinya. Tidak ada manusia yang kuasa di dunia ini. Tidak ada manusia yang berkuasa. Kekuatan apa yang dimilikinya? Kita adalah manusia yang dhaif, yang lemah, yang tidak berdaya. Tetapi dengan bentuk pembangkangan ini mau menentang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah timpakan kepada mereka agar mereka sadar, agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai orang mukmin, kita mengambil ibrah dan pelajaran bahwasanya
Balas salah satu bentuk rahmatnya Allah kepada kita di dunia ini, Allah berikan semua bentuk itu agar kita kembali kepada jalannya yang benar. Yang keempat, kaum muslimin, menyaksikan hikmahnya bahwa Allah melakukan segala sesuatu karena adanya hikmah di baliknya. Tidak mungkin sia-sia. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada kita, menimpakan kepada sesuatu kepada kita, pasti ada hikmah di baliknya. Barangkali kita tidak mengetahui hikmah itu, tetapi Allah memberikan kepada kita itu, ada hikmah di balik ini yang terkandung di dalamnya. Dan baru kita sadar setelah sekian tahun, setelah sekian lama kita baru menyadari, ya, baru seperti ini kita menyadari ini hikmahnya. Kenapa saya tidak terpergi ke sana? Kenapa tidak menimpakan saya begini? Kenapa saya harus mengalami sakit ini? Kenapa saya harus ini? Dan segala macam perkataan kita, ternyata hikmahnya bahwasanya dengan ujian yang diberikan Allah kepada kita itu, kita sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita penyakit, Allah hilangkan dari benda harta benda kita, Allah hilangkan pangkat dan jabatan kita, Allah turunkan kita dari jabatan, Allah berikan kepada kita ujian berupa perniagaan kebun dan sawah yang keutuhan tidak berhasil. Dengan hikmahnya kita menyadari kita tidak memiliki apa-apa dan kekuatan. Sadar kita dan kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman, mereka akan sadar bahwasanya ada kekuatan lain yang menentukan semua itu. Kita hanya sebatas berusaha. Tetapi orang-orang fasik dan orang kafirin, semakin Allah berikan kepada mereka ujian, semakin tidak sadar dan semakin membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencaci maki Allah, mereka menghina Allah bahkan. Kenapa ini terjadi bagi saya? Kenapa tidak terjadi kepada si fulan? Ini adalah bentuk pembangkangan dan bentuk penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita terhindar darinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti ada hikmah di baliknya, dan kita tidak mengetahui dan apa hikmah di baliknya, dan tidak harus kita ketahui hikmah itu. Tetapi suatu saat, ketika hikmah itu akan kita sadar dan tahu dengan sesungguhnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang kelima adalah menyaksikan pujian bahwa Allah terpuji dalam seluruh perbuatannya. Maka Allah Subhanahu wa taala hendaklah kita puji, kita saksikan kita adalah syuhada Allah. Antum syuhada Allah fil ard. Kalian itu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Maka segala sesuatu yang menimpa kita itu hendaklah kita langsung memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Rabb, yang pantas kita puji, yang pantas kita sanjung hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak pantas dipuji dengan pujian yang tinggi. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam suatu ketika Nabi katakan, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian puji aku, jangan kalian sanjung aku melebihi sanjungan yang sepantasnya seperti orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam. Tapi katakanlah aku ini adalah hamba Allah. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, untuk itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Setiap perkara yang menimpa kita, kebaikan yang menimpa kita, segera kita memuji Allah. Kalaupun kita dipuji oleh orang lain, maka puji Allah. Yang pantas dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan mendatangkan ketenangan kepada kita. Kita tidak akan senang, kita tidak akan naik tatkala kita dipuji, dan tidak akan terhina tatkala kita dihina. Ini yang harus kita akui, akan kita jalani kehidupan ini dengan baik dan tenang. Kenapa? Karena bermuara dari hati kita. Semua yang terjadi menimpa kita itu adalah atas kehendak dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan yang keenam adalah menyaksikan ubudiyah,
bahwa ia adalah seorang hamba yang berlaku padanya ketentuan pemiliknya. Ini seharusnya kita sadari kaum muslimin. Kita itu adalah abdun min ibadillah, budak dari budak-budak Allah, hamba dari hamba-hamba Allah. Kalau kita sadari hakikat kehidupan kita itu seorang budak, bagaimana kehidupan seorang budak kepada majikannya? Dia tidak akan berani menyelisihi majikannya. Dia tidak akan berani untuk melawan kepada majikannya. Dia tidak akan mendurhakai perintah majikannya. Dia akan berbuat yang terbaik kepada majikannya. Dia akan mencari keridhaan majikannya. Kalau kita mengakui kita ini adalah hamba dan budak Allah, maka kita sadari apa yang terbaik, apa yang Allah tuntunkan, apa yang Allah perintahkan, apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita kerjakan, dan apa yang dibenci dan dimurkai Allah kita tinggalkan. Maka ini adalah pengakuan kita bahwasanya ana basyarun, kata Rasulullah, aku adalah manusia biasa seperti kamu. Jadi Nabi kita adalah manusia biasa, para anbiya semuanya adalah nabi, manusia biasa sama seperti kita. Namun kelebihan mereka itu diberikan wahyu oleh Allah. Maka untuk itu, sebagai hamba Allah, tentu kita tingkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah yang harus mengabdi terus kepadanya. Tujuan hakikat kehidupan kita di dunia ini bukanlah untuk bersenang-senang kaum muslimin. Bukanlah untuk menghabiskan waktu-waktu kita dengan sia-sia. Bukanlah untuk mengejar peradaban dan ketinggian kemewahan dunia ini. Tapi kita harus sadar bahwasanya kita adalah sementara menjalani kehidupan yang fana ini menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi. Dan untuk menuju kehidupan abadi itu kita harus berbuat yang terbaik. Memperbanyak bekal kita di dunia ini untuk bekal kita nanti di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa, dan berfikirlah kalian wahai orang yang memiliki akal. Dan tujuan kita diciptakan Allah adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk penghambaan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah dan para malaikat juga berselawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata 'aynin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.